Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Tren, Tantangan, dan Rekomendasi dalam Implementasi Blockchain dan Sistem Terdistribusi untuk Manajemen Rekam Medis Elektronik, Sistematik Literatur Review. Adapun untuk anggotanya, saya sendiri Najwa Habibah, ada Salestari, Nindi Asraini, dan Safitri Nuraini. Sistem AHR tersentralisasi rentan terhadap single point of failure. Artinya tuh seluruh sistem bergantung pada satu server utama. Kalau server tersebut bermasalah, layanan rekam medis bisa ikut terhenti. Terus resiko kebocoran dan manipulasi data medis. Data medis bersifat sangat sensitif. Kalau sistem diretas, data pasien berpotensi bocor. Selanjutnya masalah interoperabilitas antar institusi kesehatan. Setiap rumah sakit sering menggunakan sistem yang berbeda. Hal ini jadi bikin susah pertukaran data pasien. Terus blockchain menawarkan desentralisasi, transparansi, dan immutability. Jadi blockchain tuh nyimpen data di banyak node. Jadi bikin data lebih aman dan sulit diubah. Research gap-nya, optimalisasi distributed share memory (DSM) masih terbatas. DSM memungkinkan data diakses seperti memori lokal, namun penerapannya pada sistem AHR masih belum maksimal. Terus mekanisme failure recovery belum optimal. Banyak sistem belum mampu pulih dengan cepat saat terjadi kegagalan. Terus trade-off Byzantine fault tolerance belum banyak dikaji. Keamanan tinggi sering berdampak pada penurunan performa sistem. Trade-off ini masih menjadi tantangan. Terus bottleneck performa pada sistem berskala besar. Ketika sistem diperbesar, komunikasi antar node itu meningkat. Hal ini menyebabkan penurunan kinerja. Kemudian di sini ada distribusi file system. Jadi tujuan penelitian kami ini untuk mengidentifikasi tren blockchain terkini, menganalisis penggunaan IPFS sebagai sistem file terdistribusi, serta mengevaluasi mekanisme toleransi kesalahan atau fault tolerance. Dan kami juga ingin memberikan rekomendasi praktis untuk sistem yang lebih tangguh. Kemudian ada metode penelitian. Jadi di sini kami menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan standar Prisma 2020. Pencarian ini dilakukan pada database jurnal internasional seperti IA3 Explorer dan Science Direct untuk artikel yang terbit dalam periode 2020 hingga 2024. Kemudian ada hasil umum penelitian. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan tren publikasi yang terus meningkat dengan platform adherence dan Hyperledger Fabric sebagai pilihan utama implementasi. Namun perlu catat bahwa sebagian besar studi yang ada saat ini masih bersifat proof of content atau tahap awal. Lalu di sini ada Distributed File System atau IPFS. Di bagian ini kita membahas kenapa IPFS itu dipakai sebagai solusi utama penyimpanan off-chain di sistem rekam medis berbasis blockchain. Jadi data rekam medis itu ukurannya besar. Misalnya hasil MRI, CT scan, atau dokumen medis. Kalau semuanya disimpan langsung di blockchain, sistemnya itu jadi berat dan mahal. Lalu, IPFS ini menyelesaikan masalah ini dengan
konsep content address storage, artinya data disimpan berdasarkan hash, bukan lokasi server. Jadi kalau datanya diubah sedikit aja, hashnya juga berubah. Nah, ini otomatis menjaga integritas data. Selain itu, karena IPFS bersifat peer-to-peer, tidak ada server pusat, ini penting karena bisa menghilangkan single point of failure. Jadi kalau suatu node mati, data tetap bisa diakses dari node lain. Makanya arsitektur yang dipakai ini adalah hybrid. Blockchain hanya menyimpan metadata dan hashnya, sementara data medis aslinya disimpan di IPFS. Ini bikin sistem lebih efisien dan tetap aman. Lalu kemudian ada failure recovery. Di sistem terdistribusi kegagalan itu pasti terjadi. Nah, di paper ini kegagalan dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya crash failure, ketika node tiba-tiba mati, omission saat pesan gagal dikirim, timing failure ketika respon terlambat, dan yang paling kompleks itu Byzantine failure, yaitu node yang berlaku tidak normal atau bahkan jahat. Untuk mengatasi ini, sistem menerapkan beberapa mekanisme pemulihan. Yang pertama adalah replikasi data. Jadi data disalin ke beberapa node agar tetap tersedia. Kedua itu ada checkpoint dan logging, supaya kalau sistem gagal, dia bisa kembali ke kondisi terakhir yang aman tanpa kehilangan banyak data. Lalu yang ketiga itu automatic failover, artinya kalau satu node bermasalah, sistem otomatis mengalihkan proses ke node lain tanpa mengganggu layanan. Semua mekanisme ini tujuannya sama, yaitu menjaga availability dan reliability yang sangat krusial di sistem kesehatan karena data medis harus selalu bisa diakses. Lalu yang ketiga ini ada fault tolerance. Di bagian ini membahas fault tolerance, khususnya Byzantine fault tolerance atau BFT. BFT ini penting karena sistem rekam medis melibatkan banyak pihak seperti rumah sakit, dokter, dan institusi lain yang tidak semuanya bisa 100% dipercaya. Secara teori, supaya sistem bisa menoleransi F node yang bermasalah atau berperilaku jahat, jumlah node minimal harus memenuhi syarat N lebih dari sama dengan 3F plus 1. Nah, di paper ini dijelaskan bahwa algoritma yang paling sering dipakai adalah PBFT, terutama di permissioned blockchain. Nah, PBFT ini unggul karena cepat, efisien, dan tidak boros energi seperti proof of work. Tapi kekurangannya itu ada di skalabilitas, karena komunikasi antar node sangat banyak. Performanya bisa turun ketika jumlah node makin besar. Jadi kesimpulannya itu PBFT itu cocok untuk lingkungan healthcare yang terkontrol, tapi tetap perlu dikombinasikan dengan solusi lain supaya bisa lebih scalable. Berikut adalah tantangan dan rekomendasi. Nah, di sini tantangannya pada implementasi blockchain dan sistem terdistribusi untuk EHR terdapat beberapa tantangan utama. Salah satunya yang pertama itu skalabilitas sistem, di mana ketika jumlah data rekam medis dan jumlah node meningkat, performa sistem dapat menurun, terutama pada mekanisme konsensus seperti PBFT yang membutuhkan banyak komunikasi antar node. Yang kedua itu kepatuhan regulasi, HIPAA dan GDPR, di mana blockchain bersifat imutabel. Sedangkan regulasi seperti GDPR mengatur hak penghapusan data. Dan ini menimbulkan konflik antara keamanan blockchain dan kewajiban hukum. Lalu yang ketiga itu ada biaya dan kompleksitas teknis, di mana implementasi sistem terdistribusi berbasis blockchain membutuhkan infrastruktur sumber daya komputasi dan sumber daya manusia dengan keahlian khusus sehingga tidak murah dan tidak sederhana. Lalu di sini ada rekomendasinya. Yang pertama itu hybrid konsensus, di mana ini menggabungkan beberapa mekanisme konsensus, misalnya PBFT untuk transaksi kritis dan mekanisme yang lebih data sehingga data yang sering diakses direplikasi lebih banyak dibandingkan data lebih ringan untuk akses. Lalu yang ketiga itu multi-layer fault tolerance, di mana toleransi kesalahan diterapkan
berbagai lapisan mulai dari aplikasi, blockchain, jaringan, hingga penyimpanan untuk meningkatkan keandalan sistem. Dan yang keempat itu monitoring komprehensif, di mana sistem perlu memantau real time untuk mendeteksi kegagalan lebih cepat dan mencegah gangguan layanan. Lalu di sini ada kesimpulan penelitian ini. Yang pertama itu blockchain dan IPFS terbukti efektif untuk EHR terdistribusi, di mana blockchain menjaga keamanan dan integritas data, sementara IPFS menjadi solusi penyimpanan terdistribusi yang efisien dan menghindari single point of failure. Dan yang kedua, IPFS dominan sebagai solusi penyimpanan, di mana mayoritas penelitian menggunakan IPFS untuk penyimpan data medis berukuran besar secara off-chain, sedangkan blockchain menyimpan metadata dan kontrol akses. Lalu yang ketiga, PBFT sebagai fondasi keamanan sistem, di mana banyak digunakan karena mampu menangani Byzantine fault dalam lingkungan healthcare yang melibatkan banyak pihak dengan tingkat kepercayaan berbeda. Dan yang keempat, perlunya keseimbangan antar keamanan, performa, dan regulasi, yaitu sistem tidak hanya harus aman, tapi juga cepat, efisien, dan patuh terhadap regulasi kesehatan. Dan yang kelima, arsitektur hibrid menjadi arah pengembangan ke depan. Kombinasi blockchain IPFS dan sistem terdistribusi lainnya dinilai paling realitas dan menjadikan untuk implementasi EHR di masa depan. Sekian presentasi kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.